Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi pasar modal hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Baik, selamat pagi Pak Gembong, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Rosalin. Kabar baik setelah libur panjang. Wah, kabar baik setelah libur panjang. Terima kasih banyak Pak Gembong, semoga sehat selalu ya usai libur Idul Adha. Kita bahas terkait dengan proyeksi IHSG hari ini. Kalau kita lihat kemarin sebelum libur Idul Adha, IHSG ditutup menguat ya 0,6% ke 7.113. Diiringi juga dengan aksi profit taking. Untuk hari ini sendiri, hari pertama perdagangan dibuka pasca libur Idul Adha, proyeksinya seperti apa nih Pak Gembong? Oke, terima kasih. Kalau lihat secara global, hampir 2-3 hari ini responnya positif. Ya. Baik dari sisi Amerika maupun dari sisi Asia. Artinya ini membuka peluang bahwa IHSG hari ini itu akan positif. Ya, berapa targetnya dari IHSG? Saat ini IHSG di 7113, target realistisnya adalah di titik resistennya di 7255. Kalaupun koreksi sehat, koreksi sehatnya masih di level 7000. Baik. Kalaupun koreksi sehat masih di level 7.000 dan ada proyeksi bisa menuju ke 7.225 untuk resistensi ya. Baik, kita bahas terlebih dahulu Pak Gembong dari sentimen global. Kita ketahui bersama Trump ini mendesak The Fed ya untuk menurunkan suku bunga 1% dan bahkan mengumumkan katanya akan mengganti ataupun mengumumkan segera penggantian Ketua Umum The Fed begitu ya menjadi Kevin Warsh. Sebetulnya seberapa besar sih potensi penurunan suku bunga ke 1% ini, Pak Gembong? Oke, terima kasih. Kalau dilihat dari karakter Trump, Trump itu dasarnya adalah pebisnis. Ketika berbisnis itu bicara pro market. Ya. Sejak awal Trump itu naik, dia udah pasti melakukan perang tarif. Yang kedua adalah dari sisi pengen suku bunga rendah. Nah, ini yang tidak sampai saat ini belum tersampaikan. Jerome Powell itu lebih ke arah dovish terkait market. Jadi dia benar-benar melihat ya secara market data-data objektifnya suku bunga tahun ini Amerika itu kisaran ya potensi turun di level 1 kali atau 2 kali maksimum. Tetapi kalau agresif di 1% kayaknya akan sulit untuk terjadi. Kira-kira seperti itu, Mbak Rosario. Baik, Ya, kita bisa lihat di ya. Juni sama Juli ini apakah ada ya memang secara target jadwalnya apakah Juni Juli ini apakah ada penurunan suku bunga The Fed 1 kali. Kalau itu terjadi maka akhir tahun ada potensi untuk sekali penurunan. Jadi maksimum untuk 2 kali. Berapa besarnya? Rata-rata antara 25 basis sampai 50 basis point. Jadi kalau 1% itu kayaknya agak susah atau tidak mungkin terjadi. Baik, proyeksinya ada penurunan suku bunga sebanyak 2 kali setidaknya di tahun ini, antara 25 sampai dengan 50 basis point. Tapi terkait dengan, proyeksi, yang digadang-gadang Trump ini akan mengganti ketua The Fed, ini sebetulnya kan kalau kita lihat peran, presiden sendiri nggak bisa ya Pak Gembong mencopot, ketua umum The Fed gitu mengganti dengan, Kevin Warsh. Tapi Anda lihat sebetulnya, sentimen-sentimen ini akan mewarnai pergerakan pasar modal nggak sih? Atau mungkin ya sudah, investor kemudian sudah, ya sudahlah, Trump juga kemudian keputusannya ataupun isunya berubah-ubah nggak terlalu seberapa berarti gitu Pak Gembong? Ya, kalau sisi Trump itu bicara saat ini sudah mulai terlihat investornya ada yang sebut Trump itu sebagai taku. Artinya ya dia melakukan yang namanya negosiasi dengan cara menekan dulu baru meja perundingan. Ya. Seperti yang paling ya kita ingat adalah perang tarif. Ya, lakukan perang tarif dulu, setelah itu ada negosiasi. Ya. Seperti awal April sampai sekarang. Nah, dan terbukti ini yang dilakukan, kita lihat ya sifatnya Trump itu dinamis. Dia akan melihat ya pada titik akhirnya adalah kompromi. Tapi kalau dari sisi dia mengganti untuk The Fed, tentunya itu menjadi keinginan ya dari sisi Trump, tapi secara hukum ada prosesnya. Itu tidak mudah. Ya, contoh kayak sepanjang perang tarif ini, perang tarif sudah diputuskan tetapi ya secara legal juga dibatalkan. Kira-kira seperti itu. Jadi karakter dia dinamis, market sudah mulai mengerti. Makanya di April sampai sekarang itu begitu perang tarif dilakukan, market jatuh, setelah itu rebound kembali. Kira-kira seperti itu. Jadi memang karakter dia adalah dinamis. Baik, investor sudah, banyak memperhitungkan terkait dengan karakter dinamis dari Trump yang berubah-ubah Ya. gitu ya. Tapi Pak Gembong terkait dengan, baru saja juga kabar, menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan China melanjutkan negosiasi di London, apakah ini kemudian menjadi sentimen ataupun katalis positif yang bisa, kita andalkan lah setidaknya untuk jangka menengah nih Pak Gembong? Betul, ini yang kita tunggu dan market sudah reaksi. Dia market melihat bahwa
harusnya ada kompromi Ya. antara China sama Amerika, ya tidak terjadi di awal-awal yang seperti April, tetapi ada satu titik kompromi yang itu membuat optimisme market ada, dan satu minggu terakhir itu ya market secara global juga sudah mulai sentimen positif. Ya mereka melihat ada titik kompromi, ada titik temu antara China sama Amerika ini. Baik, ada, sentimen yang cukup positif dan juga, investor cukup reaktif begitu ya terhadap, negosiasi antara Amerika Serikat dan juga China yang berlanjut. Adapun dari dalam negeri bersama dengan Amerika Serikat, Indonesia ini dengan Amerika Serikat akan melanjutkan negosiasi kabarnya ya pekan ini, dan kabarnya negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat ini diapresiasi oleh Amerika Serikat sebagai salah satu yang paling maju di antara negosiasi bersama dengan 18 negara lainnya. Kalau hal ini bisa menjadi, sentimen yang cukup positif juga kah Pak Gembong untuk mewarnai perdagangan IHSG setidaknya untuk pekan ini? Kalau kami rasa dari sisi perdagangan Indonesia sama Amerika justru lebih banyak untuk sentimen negatif dari sisi Baik. Indonesia. Artinya posisi tawar Indonesia itu lemah, Mhm. ya. Jadi kalau terkait dengan posisi nanti hubungan bilateral dagangnya, kami rasa itu tidak cukup signifikan, dan kemungkinan besar tarifnya itu tetap akan naik ya kisaran di lebih dari 10%. Baik, justru bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak berapa menguntungkan posisinya untuk Indonesia dan diprediksi bisa jadi naik lebih dari 10% begitu ya, Ya, Pak Gembong. betul. Baik, kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan sentimen-sentimen global, sedikit masuk ke sentimen dalam negeri. Kabarnya Danantara akan investasi 81 triliun nih, 1 triliun hingga akhir 2025 ada sejumlah 8 sektor yang akan diinvestasikan. Apakah kemudian market juga akan memperhitungkan isu ini nih Pak Gembong untuk perdagangan di pekan ini? Ya, eee, kita harap dan antara itu sekarang kan sudah mulai itu, cash-nya ada, berasal dari setoran-setoran dividen-dividen dari BUMN, Ya. ya. Memang asetnya besar, Mhm. 1 triliun USD, tetapi cash-nya ada nggak? Nah, cash-nya sudah mulai ada, Mhm. yaitu dari sisi setoran dividen. Harapannya kita berharap ya dan antara sebagai penyeimbang atau liquidity provider. Karena selama ini pasar modal kita sangat sensitif terkait dengan ini investor asing. Hal ini dibuktikan dengan kemarin misalnya Big Bang investor asing dominan. Begitu investor asing keluar, Big-nya turun. Nah ini berharap bahwa Danantara karena sudah punya cash dan dia Ya. sebagai liquidity provider itu bisa menyeimbangkan dari sisi market. Ada dua saham yang kemarin disampaikan ya, ya Ya. ada isu gitu kan terkait dengan misalnya contoh ya, Garuda gitu kan mau Mhm. diinjek, terus GoTo mau diinjek, itu hal-hal yang ibaratnya sentimen market yang sisi positif, tinggal Mhm. realisasinya bagaimana. Ya. Harapan kami ya dengan kekuatan Danantara itu bisa menyeimbangkan dari sisi market. Namun kita lihat realisasinya, kira-kira Ya. seperti itu. Baik, ada sentimen yang sangat positif dari Danantara untuk, menghadirkan likuiditas, terhadap IHSG khususnya terhadap, saham-saham besar begitu ya. Baik Pak Gembong, akan kita bahas lebih lanjut, saham-saham pilihan dan juga posisi pembukaan IHSG di pagi hari ini, tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Bus dan kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama di layar televisi pemirsa, IHSG tampak menguat 0,92% ke posisi 7.178,6, dan kemudian jajaran top gainers ada datang dari BBCA, Telkom, BRPT, kemudian Goto, PGO, Cuan, BBNI, Pegas, Ratu Raja. Kemudian top losers datang dari Antam, Tins, IOTF, Sola, Panito, Baca BDK, PNBN, KLBF, dan juga PSAB. Secara sektoral pemirsa, teknologi memimpin penguatan pagi hari ini di 2,05%, kenaikannya kemudian disusul energi 1,45%. Sementara itu properti melemah 0,29% dan kesehatan juga melemah 0,3%. Baik, dan pemirsa kita akan juga melihat saham-saham pilihan pada pagi hari ini. Kita lihat ada 4 saham pilihan di sini datang dari BBCA, kemudian PNLF, kemudian ada Brand dan juga BSDE dengan masing-masing rekomendasi buy.
Dan pemirsa kita akan melanjutkan diskusi kita kali ini bersama dengan Pak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Baik Pak Gembong, tadi kita ulas sedikit terkait dengan pembukaan perdagangan IHSG sejauh ini sudah menguat 0,9% ya. Dan menarik untuk dicermati juga Pak Gembong kalau di penutupan perdagangan sebelum Idul Adha kemarin sektor energi melesat sangat signifikan. Pagi hari ini energi juga masih menguat, tapi rupanya ada teknologi yang memimpin penguatan sektoral di 2,05%. Prospeknya untuk sektor energi bagaimana nih Pak, sentimen positif apa yang kemudian tampaknya akan menguatkan sektor teknologi pada hari ini, Pak Gembong? Baik, Pak Gembong masih di mute tampaknya. Oke, kalau Ya, kita bicara sektor teknologi, ya kita tadi bahas bahwa terakhir ada isu terkait dengan dan antara masuk dari sisi GoTo. Nah, baik. leading dari teknologi adalah sisi GoTo. Jadi ini yang menjadi sentimen atau katalis positif, walaupun belum realisasi ya. Ya, Ya, begitu dan antara karena memang dia cukup untuk liquidity untuk memberikan ya sentimen positif di sisi market. Itu dari sisi kenapa GoTo melesat di level 65 sekarang saat ini. baik. Kalau Jadi, sisi mhm, energi, mhm. ya itu terkait dengan kembali lagi sentimen energi memang minggu kemarin cukup naik signifikan karena harga-harga energi terutama minyak, batu bara itu naik signifikan. Ya, Ya, kalau sekarang koreksi sehat itu wajar. mhm. Tetapi ya energi ya tidak akan sekencang 2022, tetapi ya sentimennya sisi masih positif naikkan harga-harganya. Baik, untuk teknologi diperkuat dengan sentimen dari Gotoh begitu ya, sementara energi masih lanjut menguat tapi waspada profit taking juga. Kalau kita bahas sedikit Pak Gembong, ini ada BRPT pagi hari ini juga masih tampak menguat begitu ya, walaupun kemarin di penutupan perdagangan menguatnya sudah sangat tinggi sekali begitu. Untuk BRPT perkiraannya hari ini sudah waspada profit taking atau masih melanjutkan tren bullish nih Pak Gembong? Nah, ini yang menarik. Kalau minggu kemarin pendekatan dari sektor basic ya, bahan baku salah satunya di grup 2 ya, grup signifikan, grup Salim sama grup Prayogo Pangestu. Ya. Nah, biasanya sentimen ketika bicara grup Prayogo Pangestu itu apalagi ini kan mendekati RUPS ya. Mhm. Ya, jadi itu sentimen-sentimen yang sifatnya sangat-sangat positif dan itu menyebabkan dari sisi grup saham-sahamnya mereka, konglomerasi mereka itu naik signifikan. Nah, BRPT bagaimana? Kalau secara pergerakan teknikal, maka ini masih uptrend dengan volume yang cukup kuat, ya artinya belum ada tanda-tanda koreksi. Namun Mhm. ini menjadi satu waspada Ya. kalau kita ya ambil di level 1000 atau 1100, maka ini biasanya kita melakukan trailing stop profit ya supaya apa? Begitu ada koreksi ya itu maka tetap menjadi profit. Nah, Baik. masih belum ada tanda-tanda untuk koreksi, tetapi ini udah naiknya kalau grup ini ya antara 30 sampai 50% itu cepat. Ya. Jadi mendingan kita amankan ya profit kita. Baik, untuk BRPT masih melanjutkan uptrend proyeksinya, tapi tadi wajib waspada juga di harga 1.100-an begitu ya Pak Gembong? Ya. Baik, kita akan ulas lebih lanjut mengenai saham-saham pilihan yang tadi sudah kita tampilkan di layar televisi. Kita ulas pertama-tama dari BBCA terlebih dahulu nih Pak Gembong, rekomendasinya buy. Untuk BBCA di penutupan perdagangan kemarin ada koreksi, untuk hari ini proyeksinya akan seperti apa nih Pak Gembong? Ya, kita sampaikan di awal bahwa ya, dari sisi BCA hari ini akan relatif positif. Oleh karena itu kita rekomendasi buy. Tadi pagi kita rekomendasi di level 89, 8925, 8950 dengan target profit 9.250. Ini menjadi technical rebound. Kenapa? Karena dari kenaikan di 7.200, 7.300-an pada saat April perang dagang sampai ke 9.800. Ya. Nah, sekarang selama 1.800 ke angka 9.000 itu menjadi sesuatu yang sudah stabil. Oleh karena itu kita rekomendasi buy dengan target 9.250 sampai 9.300 untuk BBCA. Baik, BBCA direkomendasikan menarik, dilihat dari technical rebound-nya diproyeksikan ke 9.250. Kita ke PNLF, rekomendasinya seperti apa Pak Gembong? PNL secara valuasi sungguh menarik, atraktif, under value, tetapi ini memang konglomerasi yang ketika bicara bottomnya di level 2080, 280 atau 800, 270 itu biasanya selalu akan technical rebound ke arah 330. Baik, Jadi ini menjadi sangat menarik, gitu kan? Apalagi, tapi ini sifatnya swing ya. ya. Kalaupun turun, turunnya di level 260.
Baik, PNLF, direkomendasikan untuk, swing trading begitu ya dan menarik juga secara teknikal. Kalau kita ulas, untuk brand, seberapa menarik sih Pak Gembong pilihan brand dibandingkan dengan saham-saham energi yang diproyeksikan masih juga lanjut menguat nih di perdagangan hari ini? Ya, kalau pendekatan valuasi ya brand kalau kita bisa lihat dari awal IPO sampai ke level 12.000 mau masuk MSCI nggak masuk-masuk gitu Ya, kan dan sekarang koreksi dan di angka 6 ribuan itu menurut kita sudah relatif menarik gitu kan 6.200 6.300 saat ini dengan sentimen kembali lagi ya ketika bicara sentimen dari grup Prayogo Pangestu ini mulai brand, TPIA, Cuan, DRPT. Nah, ya. brand ini sendiri salah satu masuk. Jadi sinyalemen positif sangat kuat ya. Karena dengan target 6.300 targetnya di 6.800. Tapi kalau grup-grup ini biasanya kami selalu akan mitigasi risiko berupa stop loss ya brand stop lossnya di level 6.000. Baik, untuk brand direkomendasikan stop loss-nya di 6.000, untuk brand sendiri, direkomendasikan untuk, swing trading juga atau seperti apa nih, Pak? Day trade ini. Day trade ya, baik. Ya. Itu untuk, brand direkomendasikan untuk day trading di support 6.000 dan juga target price di 6.800. Kita ke BSDE, BSDE sentimen positifnya apa nih? Ataukah, penguatannya diproyeksikan terjadi secara teknikal, Pak Gembong? Oke, kalau dari sisi BSDE secara makroekonomik ya tentunya 1-2 bulan ke depan ya akan ada sentimen yang namanya apakah Amerika akan menurunkan suku bunga Baik, ya di tahun ini. Kalau kemarin kita bicara lihat di Mei ya Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan ya, di level 25 basis kira-kira. Jadi ketika suku bunga turun maka sektor-sektor yang related dengan kenaikan suku bunga, penurunan suku bunga adalah salah satunya adalah properti. Nah ini menjadi satu katalis positif ya untuk jangka misalnya 1-2 bulan ke depan ya BSDE dan harga sekarang relatif itu sangat atraktif dengan target di 1.050 sampai 1.100. baik. Ada sentimen positif untuk BSDE dan juga saham-saham properti seiring dengan, penantian dan juga perkiraan, penurunan suku bunga begitu ya setidaknya dalam, 1 hingga 2 bulan ke depan. Baik, usai sudah kita bahas yang, saham pilihan, kita mau bahas juga nih Pak Gembong terkait dengan, sektor energi ada sejumlah saham yang memberikan dividen yield cukup menarik nih untuk sektor energi ada ITMG, dividen yield di 15%, kemudian Elsa 8% dan juga ADRO di 7%. Apakah kemudian tren ini, bisa bertahan penguatannya cukup panjang atau seperti apa nih Pak Gembong? Oke, kalau dari sisi kebiasaan Ya, sektor-sektor energi ataupun sektor tambang yang disebutkan tadi mulai dari ITMG terus energi Elsa itu memang Adaro itu secara rutinitas dividennya terutama Adaro ITMG itu pasti di atas 6% 8%. Nah ini kalau kita bicara ITMG 15% terus dari sisi ya, Adaro 7%. Ya, ini secara untuk orang-orang atau investor yang tipikal dividend hunter ini selalu menjadi portofolio utama mereka. Nah, baik. tinggal Mhm, kalau kita bicara kinerja, perbandingan kinerja 3 tahun yang lalu sebagai puncak yang namanya 2022 perang dagang, perang ini Rusia Ukraina itu harga batu bara itu sangat signifikan naiknya, harga ya, energi sangat signifikan naiknya, otomatis ya kalau kita mengacu pada pertumbuhan laba bersihnya otomatis akan mengalami penurunan. Tapi tetap masih profit ya, baik. tetapi ya ini menjadi kalau kita bicara saham-saham pilihan untuk dividen maka ini salah satu masuk dalam portofolio kita. Jadi cukup atraktif. Baik, Tapi hati-hati ya, biasanya belinya kapan? Nah, kalau rata-rata ini akan menjadi dividen pada saat cum date itu biasanya ya naik, tapi pada saat ex date hati-hati ini ya jebakan dividen yang baik. terjadi di ITMG maupun di ADAR. Baik, tadi ITMG, Elsa, dan juga ADRO boleh jadi rekomendasi, tapi hati-hati juga dengan dividen trap begitu ya, perlu berwaspada juga. Dan tadi kalau kita juga sudah dengarkan bersama menyimak perbincangan dengan Pak Gembong, IHSG sendiri diproyeksikan bergerak bisa ke resistance 7.225 dan kalaupun ada koreksi, koreksinya masih sehat begitu ya, diiringi dengan berbagai sentimen positif dari global dan juga dari tanah air. Terima kasih banyak Pak Gembong Suwito selaku Direktur Edukasi dan Investasi dari Sahamology sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu, sampai jumpa kembali Pak Gembong. Terima kasih, sampai jumpa kembali.